Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Rahmani dengan NIM K76222040. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 11 SMA dengan materi ekonomi tentang ketenagakerjaan dan juga pengangguran. Apa sih yang kita bahas pada hari ini? Yang pertama ada konsep ketenagakerjaan. Yang kedua ada jenis-jenis tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada kesempatan kerja. Dan yang keempat ada konsep pengangguran. Yang kelima ada penyebab pengangguran. Dan yang keenam ada solusi dari pengangguran. Nah, di sini ada gambar. Ini ada sebuah event ya. Apakah ada yang udah tahu ini event apa? Ini juga ada foto yang kedua. Ya, ini ada event ini ada yang tahu nggak ini event apa? Nah, event ini tuh adalah event job fair. Job fair ini biasanya diadain sama pemerintah atau enggak swasta. Nah, tujuannya apa? Job fair ini untuk mempertemukan antara para pencari pekerjaan dengan mereka yang membutuhkan pekerjaan. Kalau misalnya dilihat dari foto itu lebih banyak yang para pencari pekerjaan nggak sih? Para mereka yang ingin mencari pekerjaan untuk mereka bekerja. Apakah di Indonesia ini masih banyak sekali pengangguran yang terjadi? Dan gimana sih solusinya agar pengangguran ini nggak terus berlarut-larut, sehingga kalau misalnya pengangguran itu terjadi pasti akan berdampak sama siklus ekonomi. Siklus ekonomi akan menjadi jelek, siklus ekonomi juga akan menjadi tidak bagus untuk kedepannya. Baik, setelah kita melihat dari kedua foto yang telah disampaikan tadi, nyata sekali ya bahwa ternyata pengangguran di Indonesia ini masih banyak terdapat orang yang tidak bekerja dan orang yang tidak memiliki pekerjaan. Setelah itu kita akan masuk ke materi kita tentang ketenaga kerjaan. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berasal dari usia kerja. Dalam ketenaga kerjaan, penduduk dengan skala potensi yang dimilikinya dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada penduduk usia kerja. Yang kedua ada penduduk di luar usia kerja. Nah, penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 hingga 65 tahun. Angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja sementara maupun tidak bekerja karena suatu sebab, seperti menunggu panen, pegawai yang sedang cuti, dan sejenisnya. Selain itu, juga termasuk angkatan kerja adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari, dan orang yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja, atau dengan kata lain masih menganggur. Setelah kita mengetahui apa itu tenaga kerja dan juga angkatan kerja, kita masuk di jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini tenaga kerja yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu. Seperti contohnya ada dokter, dosen, dan guru. Dokter biasanya memiliki keahlian di bidang kesehatan, sedangkan guru dan dosen memiliki keahlian di bidang pengetahuan maupun akademik. Dan yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih di sini memiliki keterampilan atau keahlian mekanikal yang didapat melalui pendidikan formal maupun pendidikan di non formal. Contohnya seperti montir, sopir maupun tailor. Itu seperti penjahit. Biasanya tuh penjahit ada sekolah khususnya. Nah, itu merupakan tenaga kerja terlatih atau mereka yang memiliki keahlian khusus. Dan yang terakhir ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja ini mereka boleh tidak memiliki keahlian maupun keterampilan di bidang tertentu. Contohnya seperti pekerja kasar atau pekerja bangunan. Berikutnya ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber ekonomi dalam proses produksi untuk mencapai sebuah kesejahteraan.
Kesempatan kerja ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kesempatan kerja permanen dan yang kedua ada kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen merupakan kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Dan yang kedua ada kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu di kesempatan kerja yang baru. Jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang di bulan Agustus 2023. Jumlah pengangguran ini turun 560 ribu dari Agustus tahun lalu, namun lebih tinggi dari periode sebelum pandemi yaitu Agustus 2019. Dari total angkatan kerja sebanyak 147 orang, hampir 140 jutanya telah bekerja, sementara jumlah pengangguran sebesar 7,86 juta orang. Jumlah pengangguran ini setara dengan 5,32% tingkat pengangguran terbuka. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Banten adalah yang tertinggi di Indonesia, yang mana tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,52%. Selain Banten, tingkat pengangguran di Jawa Barat juga mencapai 7,44%, Kepulauan Riau sebesar 6,8%, DKI Jakarta 6,53%, dan Maluku sebesar 6,31%. Baik, setelah kita melihat dari berita-berita yang disampaikan tadi, memang pengangguran di Indonesia ini setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan walaupun sudah ada dari upaya pemerintah dalam mengatasinya, namun pengangguran ini masih terus ada. Oleh karena itu kita harus mengetahui lebih dalam lagi tentang pengangguran. Nah, di sini kita akan masuk di materi tentang pengangguran. Pengangguran sendiri merujuk pada kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja atau mereka yang berada dalam usia kerja dan mampu bekerja tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja jika ada kesempatan berikutnya. Nah, jenis-jenis pengangguran ini dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi ketika seseorang berada dalam masa transisi antara pekerjaan. Misalnya orang yang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Nah, pengangguran ini biasanya bersifat hanya sementara. Dan yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Biasanya pengangguran ini disebabkan oleh perubahan teknologi atau perpindahan industri. Dan yang ketiga ada pengangguran siklikal atau konjungtural. Pengangguran ini terjadi akibat siklus ekonomi. Ketika perekonomian melemah atau terjadi resesi, permintaan terhadap barang dan jasa menurun sehingga perusahaan dapat mengurangi tenaga kerjanya. Dan yang keempat ada pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi akibat dari perubahan musim dalam permintaan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Contohnya adalah pekerja pertanian atau pariwisata. Biasanya para petani itu dalam masa panen mendapatkan banyak penghasilan, sedangkan dalam musim yang tidak panen mereka sedikit mendapat penghasilan dan banyak kurang juga mereka menganggur dalam masa-masa sulit panen. Dan selanjutnya yang kelima ada pengangguran terselubung. Pengangguran ini terjadi ketika seseorang bekerja di bawah kapasitasnya atau di sektor yang tidak memaksimalkan keterampilan mereka. Misalnya seorang sarjana bekerja di posisi yang tidak memerlukan keahlian akademik yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi ini pada zaman sekarang udah sering terjadi dan ini akibatnya bisa bahaya. Nah, pengangguran teknologi ini dapat disebabkan oleh perkembangan teknologi yang menggantikan pekerjaan manusia sebagai dengan mesin atau otomatisasi. Akibatnya beberapa jenis pekerjaan menjadi usang atau hilang. Sekarang ini banyak sekali di Jepang perusahaan atau restoran yang tidak lagi membutuhkan karyawan sebagai pelayan atau waiters karena mereka sudah menggunakan alat robot. Jadi robot itu bisa mengantarkan makanan kepada pelanggan dan tidak membutuhkan lagi bantuan dari tenaga kerja manusia.
Setelah kita mengetahui apa itu konsep-konsep dari pengangguran, kita masuk di penyebab pengangguran sendiri. Penyebab terjadinya pengangguran di suatu negara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tekanan demografis dengan jumlah komposisi angkatan kerja yang besar. Dan yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerjanya. Dan yang terakhir ada kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Oke, kita masuk di bagian terakhir. Di sini ada solusi pengangguran. Pemerintah yang pertama dapat mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pendidikan dan pelatihan keterampilan ini dapat meningkatkan kualifikasi yang membuat individu lebih berdaya saing di pasar kerja, sehingga mereka cenderung merasa lebih percaya diri dan puas dalam bekerja. Selain itu, dapat mengurangi tingkat putus kerja dan meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua ada mendorong sektor wirausaha di masyarakat. Dukungan yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu saja dapat mendorong lebih banyak orang untuk memulai sebuah usaha mereka sendiri. Hal ini sangat bermanfaat bagi individu yang sulit menemukan pekerjaan konvensional atau yang ingin mengambil kendali atas karir mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah dapat mengadakan program magang atau praktik kerja. Program ini dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada individu, sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan lebih menarik bagi calon pemberi kerja. Baik, terima kasih semua atas partisipasinya telah menonton pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita dapat mengetahui lebih jauh lagi tentang pengangguran dan juga ketenaga kerjaan, dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan berikutnya juga kita dapat menambah wawasan-wawasan kita tentang materi pengangguran dan ketenaga kerjaan ini di lain kesempatan. Oke, tetap semangat, jangan lupa belajar, dan see you, bye-bye.